Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat datang di YouTube channel Jaringan Aktivis Filsafat Islam Nusantara atau dikenal JAFI Nusantara. Kita mengapa mahasiswa perlu berfilsafat. Tentunya ini terkait dengan apa yang kami lakukan saat ini, sehingga apa yang kami sampaikan tentunya bersifat reflektif. Nah, berangkat dari mahasiswa itu sendiri, mahasiswa tidak bisa terlepas dari perguruan tinggi. Artinya kan identitas mahasiswa selalu dikaitkan dengan perguruan tinggi, karena ketika dia lepas dari perguruan tinggi, lepas juga dengan kemahasiswaannya. Berarti relasinya mahasiswa adalah perguruan tinggi. Nah, apa yang menjadi tugas penting dalam perguruan tinggi? Ada 3 hal yang perlu kita ingat kembali, yaitu tridharma perguruan tinggi. Yang pertama tentang pendidikan, kemudian kedua penelitian atau pengembangan, ketiga pengabdian masyarakat. Nah, berarti kalau identitas mahasiswa itu selalu terkait di antara 1, 2 atau ketiga-tiganya, sehingga mahasiswa harus melakukan melewati satunya yang pendidikan, harus melewati penelitian, atau sebagai pilihan lain adalah pengabdian masyarakat. Tapi secara umum tujuan perguruan tinggi adalah 3 hal tersebut. Nah, sedangkan filsafat menarik jika kita berangkat dari Yunani kuno, ketika Socrates tidak ingin disamakan dengan kaum sofis, sehingga dia menyebut dirinya sebagai filsuf atau filosof, artinya pecinta ilmu. Karena kalau di saat itu kaum sofis suka menggunakan paralogisme ya, sehingga menimbulkan banyak kekurangan dalam cara berpikir. Nah, Socrates tidak ingin seperti itu. Jadi kalau kita katakan filosof atau filsuf, atau kata lainnya ada filosofi, sebagai suatu kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, berarti kan erat kaitannya dengan pendidikan atau penelitian, karena ketika melewati pendidikan kita tidak bisa lepas juga dengan pengetahuan, ya kan? Kemudian ketika kita ingin melakukan penelitian, kita mau melakukan penelitian tanpa pengetahuan, apa yang akan kita lakukan itu? Nah, begitu pun dengan pengabdian masyarakat. Pengetahuan adalah alat atau sumber yang penting dalam melakukan pengabdian masyarakat misalnya. Jadi pengetahuan sendiri itu adalah suatu yang mutlak atau suatu yang niscaya yang harus hadir. Berarti kan ketika pengetahuan itu sendiri adalah suatu yang mutlak, berarti kalau identitas kita sebagai mahasiswa wajib berpengetahuan. Nah, persoalannya adalah bagaimanakah pengetahuan itu, bagaimana sumbernya, alatnya gitu, bagaimana ukurannya. Nah, itulah yang seringkali dikaji dalam ruang lingkup filsafat. Filsafat selalu berpikir tentang berpikir mendasar atau berpikir mendalam terhadap segala sesuatu. Kita memikirkan apa yang diperhadapkan dengan kita, bidang apa yang diperhadapkan kita secara mengakar. Jadi filsafat selalu berpikir tentang berpikir reflektif, berpikir merenungi, sehingga filsafat selalu menghadirkan metodologi yang berbeda, atau setiap individu yang berfilsafat bisa kaya dengan metodologi. Tentang pendidikan yang keterkaitannya dengan mahasiswa, artinya kalau kita menempuh jalan pendidikan atau masuk ke dalam universitas, apakah keputusan itu berangkat dari tuntutan-tuntutan sekitar kita? Dalam artian apakah ada intervensi atau apakah ada dorongan dari orang tua, teman, ataupun komunitas? Nah, jika berangkat dari situ, ada kemungkinan kita menjalankan melewati pendidikan sebagai bentuk formalitas saja. Artinya hanya melihat bahwa
ya kalau ingin berhasil ya kita harus melewati pendidikan, bukan lagi berangkat dari pendalaman cara berpikir. Akhirnya kita menjadi tidak expert gitu. Sedangkan filsafat menuntun atau mengarahkan kita berpikir mendasar, berpikir mendalam. Artinya kalau kita dituntun berpikir mendalam, menunjukkan bahwa kita dituntun untuk berpikir sebagai seorang yang expert atau ahli gitu. Ya kan, karena kita berpikir mendasar, misalnya dalam satu bidang tertentu, misalnya bidang kimia, ya untuk menjadi expert di kimia kita harus mengetahui sampai ke akar-akarnya. Nah, filsafat sangat berperan dalam itu, karena filsafat memberikan suatu prinsip-prinsip tertentu yang bisa hadir dari segala ilmu pengetahuan gitu. Dari itu, ketika teman-teman menjalani suatu pendidikan, mungkin kita akan diperhadapkan dengan beragam sudut pandang. Kita akan diperhadapkan dengan beragam paradigma. Setiap orang menganggap bahwa apa yang dipahami, setiap orang menganggap bahwa sudut pandangnya adalah suatu hal yang benar, cara berpikirnya adalah suatu yang benar. Nah, bagaimana kita melihat gitu? Bagaimana kita menilai bahwa yang ini adalah sesuatu yang benar gitu? Atau bagaimana kita menolak bahwa itu sesuatu yang tidak benar? Dari beragam sudut pandang tersebut. Nah, di filsafat kita belajar, artinya kan kita mendalami variasi atau beragam sudut pandang gitu. Mulai dari barat sampai ke timur, Islam. Nah, itulah saya kira pentingnya belajar filsafat, karena menuntun kita berpikir mendasar. Artinya dalam segala ilmu pengetahuan menuntun kita menjadi suatu yang expert gitu. Selain itu, menuntun kita at least bisa melihat secara garis besar atau secara luas beragam sudut pandang itu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan penelitian. Misalnya kami seorang kimiawan atau menempuh S2, ketika diperhadapkan dengan penelitian, biasanya kan di setiap departemen dia sudah menyiapkan tema-tema penelitian. Nah, apakah kita hanya mengikuti tema penelitian yang ada seperti itu, atau kita bisa berpikir lebih dalam lagi, apakah ini tema relevan dengan kondisi sosial atau kondisi sains saat ini? Bisa saja tema itu sudah tidak relevan gitu, tapi karena kita menjalankan hal-hal yang formalitas, akhirnya kita mengikuti saja gitu. Sedangkan dalam penelitian pasti memiliki tujuannya itu, meskipun kita bidang sains, selalu pasti tujuan sosial gitu. Nah, sama halnya ketika saya meneliti ion baterai atau mensintesis suatu material. Artinya kan untuk menemukan suatu material baru untuk ion baterai itu kan butuh waktu yang lama dan terus berulang-ulang kita lakukan. Nah, itu kalau kita hanya berharap pada material itu, atau pikiran kita tentang tujuan material ini, itu membuat kita jenuh gitu. Artinya kadang kita berpikir, buat apa kita membuat material seperti ini gitu? Buat apa? Nah, di filsafat selalu, terus khususnya dalam filsafat Islam membawa dari atau menghadirkan suatu yang fisik atau material kepada suatu yang non fisik atau metafisik. Nah, dengan memahami hal seperti ini, setidaknya jiwa kita bisa terangkat lebih sedikit, artinya memahami lebih sedikit terhadap di atas dari hal-hal material itu. Contohnya saja, ketika kita berulang-ulang dan menghasilkan kejenuhan menciptakan suatu material, ya kita menyadari bahwa ada nilai gitu. Kalau filsafat Islam selalu meletakkan nilai. Kalau tanpa kalau
material sebagai material saja itu kan bisa saja jatuh pada suatu hal yang bebas nilai gitu. Sedangkan filsafat itu kan selalu mengantarkan hal metafisik, selalu melekatkan suatu nilai. Kemudian yang ketiga, mengenai dengan pengabdian masyarakat, atau yang ketiga dari Tridharma perguruan tinggi. Dengan pengabdian masyarakat, mahasiswa yang ingin mengabdi ke masyarakat bisa melalui organisasi atau tanpa organisasi gitu. Artinya kan yang penting atau yang paling substansial apa yang kita lakukan gitu, gerakan yang kita lakukan. Nah, saya mengamati dengan sederhana bahwa teman-teman yang bergerak dalam organisasi melihat organisasi sebagai suatu yang substansial, sehingga berorganisasi ini kita tidak melihat lagi tujuan-tujuan yang paradigmatis, kita tidak lagi melihat tujuan-tujuan yang mungkin paling sederhana yang jelas, kecuali tujuannya adalah tanpa tujuan gitu. Sehingga apa yang terjadi, yang dilakukan adalah kegiatan yang bersifat event atau kegiatan yang 1-2 hari selesai, artinya tanpa follow up gitu. Artinya kan sekedar menunaikan kegiatan gitu. Dengan filsafat harus memahami betul-betul mendalam secara teoritis, kemudian bagaimana itu organisasi berangkat secara praktis. Misalnya contoh kasus, artinya di perbatasan Turki. Ini saya katakan contoh kasus karena saya tidak hadir di sana secara ilmiah, tapi yang di sekitar saya melihat mengamati yang di sekitar saya. Berarti ada satu organisasi, kita sebut saja organisasi X misalnya. Dia mengakomodir mahasiswa-mahasiswa yang membawa bantuan dari Indonesia, kemudian dibawa ke perbatasan itu. Sedangkan kita pahami, sedangkan ada indikasi melihat bahwa konflik yang terjadi di sana itu antara pemerintah dan pemberontak. Gitu. Nah, terlepas dari mana yang benar yang salah, apakah pemerintah pemberontak, tentu perlu kita pahami terlebih dulu. Kita perlu dalami terlebih dulu. Nah, ketika kita hanya membantu, ya membantunya benar gitu. Tapi apakah orang yang kita bantu itu benar atau salah, sehingga bantuan yang kita berikan itu tidak memberikan mudarat yang lebih besar gitu. Misalnya saja, artinya kan saya tidak mengatakan bahwa pemberontak ini adalah teroris, ini saya katakan misal, karena saya tidak punya data ilmiah gitu. Misalnya saja pemberontak ini adalah seorang teroris, kemudian kita membantu teroris ini, ya tentunya teman-teman di sini dengan segenap hati tulus membantu gitu. Cuma kan kita perlu filsafat gitu. Kita perlu memahami apakah bantuan kita ini tepat, sehingga bantuan ini tidak memberikan mudarat yang lebih besar gitu. Nah, begitu mungkin pengamatan saya. Artinya saya tidak menyalahkan misalnya organisasi yang ada di Turki, maksudnya teman-teman mahasiswa di sini, tapi yang saya tekankan bahwa kita perlu memperdalam lagi secara teoris, melakukan lagi penelitian-penelitian dalam tentang konflik itu sebelum melakukan tindakan gitu. Nah, filsafat selalu melihat seperti itu, dia selalu berangkat teoritis dulu, kemudian berangkat dari praktis dulu. Kan teoritis ini yang dikaji secara mendalam. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kami sebagai mahasiswa di luar negeri saya melihat bahwa filsafat berperan penting setidaknya untuk memfilter atau melindungi kita dalam segi pemikiran gitu. Melindungi artinya bukan berarti ada ancaman, setidaknya kita bisa melihat secara luas, karena seperti yang kami katakan bahwa filsafat melihat berbagai sudut pandang. Setidaknya kita bisa melihat bahwa negara yang kita datangi memiliki sudut pandang seperti ini, sehingga kita tidak sekedar ikut-ikutan gitu. Karena kita berada misalnya di negara S, sehingga apa yang dilakukan negara S kita melihatnya semuanya adalah suatu hal yang benar, padahal kan hal itu belum tentu. Nah, disitulah peran filsafat melihat secara kritis terhadap hal-hal yang seperti itu, dan terutama kita sebagai mahasiswa kan, ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.